Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 99. Chapter 99 Makam Bulan Gelap. Kalimat tunggal Gentle Snow menentukan putusan akhir, tidak mengizinkan siapapun untuk menolak. Setelah bekerja dengan Black Flame, Gentle Snow menemukan pentingnya pekerjaan gaya hidup. Meskipun pengaruh mereka terhadap domain dewa kecil saat ini, siapa yang dapat menjamin bahwa itu akan tetap seperti itu di masa depan? Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan satu resep pun yang jatuh dari Dungeon lewat. Dengan persetujuan Gentle Snow, kepercayaan para anggota Ouroboros tumbuh. Masing-masing dari mereka memandang ke arah Si Feng yang tampak bodoh. Sekarang pemimpin kita telah menolak, mari kita lihat bagaimana Anda akan terus bersikap sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, maka bentuk tim Anda sendiri untuk memasuki makam bulan gelap. Kami juga akan memiliki waktu yang lebih mudah dengan cara itu. Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Gentle Snow akan begitu tegas. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Gentle Snow yang memicu kegelisahannya. Dia benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu masih ada ruang untuk berdiskusi. Namun, Si Feng tidak memiliki petunjuk bahwa orang yang memicu Gentle Snow adalah dirinya sendiri. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Kami akan mengadakan lelang party untuk resep gaya hidup yang turun, kata Si Feng. Tanpa memiliki pilihan yang lebih baik, dia hanya bisa mundur selangkah dan membuat beberapa kompromi. Mendengar Si Feng, Zhao Yueru menutup mulutnya yang halus saat dia mengungkapkan senyum dangkal. Ye Feng, berhentilah bermimpi. Ruang bawah tanah tim hanya disetel ulang setiap 3 hari sekali. Resep yang didapat dari dalam sangat penting untuk perkembangan persekutuan. Bagaimana kami bisa melelang mereka di antara party? Jika Anda bersikeras melakukannya, maka kami hanya akan memanggil beberapa anggota elit kami. Dengan begitu, mereka yang memasuki makam bulan gelap akan menjadi anggota kami, dan kami tidak perlu berbagi apapun denganmu. Nada suara Zhao Yueru berubah menjadi dingin. Zhao Yueru telah membuat kata-katanya sangat jelas, jika Anda akan tinggal, lupakan resepnya. Jika tidak, berkemas dan pergi. Kami tidak akan menghalangi jalan Anda. Sementara itu, Gentle Snow tidak menunjukkan tanda-tanda menghalangi Zhao Yueru. Tindakannya berarti bahwa dia juga setuju dengan sudut pandang Zhao Yueru. Nona Zhao, tolong jangan marah. Saudara Feng tidak tahu betapa pentingnya resep itu bagi Anda semua. Saya minta maaf. Bliki tak tahan lagi menyaksikan adegan ini terus terkuak. Lebih dari ini, dan hasil akhirnya pasti akan menjadi perpisahan. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari Dewi Salju setelah banyak kesulitan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa begitu saja melepaskan kesempatan ini untuk memajukan lokakarya mereka lebih jauh. Bliki terus-menerus mengisyaratkan Si Feng untuk tidak bertindak gegabah dan mengambil kesempatan ini dengan benar. Si Feng bisa merasakan perilaku tegas Gentle Snow. Sikap seperti itu membuatnya pusing. Namun, tidak mudah baginya untuk menemukan tim lain untuk memasuki makam bulan gelap bersamanya. Bagaimanapun, itu adalah ruang bawah tanah tim. Diperlukan standar peralatan, kepercayaan, dan kerjasama tertentu untuk menyelesaikannya dengan sukses. Selain itu, pemain yang direkrut secara tiba-tiba belum tentu bisa diandalkan. Mereka bahkan mungkin membawa dampak buruk bagi tim. Baiklah kalau begitu, ayo pergi dengan pengaturanmu. Jelas tidak bijaksana baginya untuk memasuki kebuntuan dengan Gentle Snow sekarang. Si Feng tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan ini. Satu-satunya pilihannya adalah mencari anggota baru yang dapat diandalkan setelah dia menyelesaikan Dungeon. Dia kemudian akan membawa mereka untuk terjun ke ruang bawah tanah tim lainnya. Melihat Si Feng setuju, Bliki menghela napas lega. Di sisi lain, Zhao Yueru sedikit cemberut. Dia dalam hati merasa tidak beruntung karena dia tidak bisa mengusir Si Feng. Gentle Snow tidak memperhatikan gangguan Zhao Yueru. Waktu pembukaan Dungeon sudah tiba. Tim persekutuan lainnya semua memasuki Dungeon, satu demi satu. Karenanya, Gentle Snow berkata dalam obrolan tim, ayo masuk. Sebelum memasuki Dungeon, Gentle Snow telah mengatur tingkat kesulitan Dungeon ke normal. Dengan begitu, setelah memasuki gerbang teleportasi, semua orang akan dikirim ke mode normal kuburan bulan gelap. Ruang bawah tanah tim mirip dengan ruang bawah tanah partai, di mana mereka memiliki 3 kesulitan berbeda, normal, keras, dan neraka.
Namun, persekutuan yang tidak terbiasa dengan Dungeon biasanya akan memulai dengan mendapatkan dan memahami informasi dari mode normal Dungeon. Mereka kemudian akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempersiapkan hard mode dan hell mode. Saat ini, setiap persekutuan sedang bersaing untuk pembersihan pertama dari makam bulan gelap. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap para pemain di kota daun merah. Jadi, secara alami, mereka tidak akan memulai dengan menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Tim memasuki gerbang teleportasi, satu demi satu. Mereka semua berubah menjadi seberkas cahaya putih saat mereka memasuki makam bulan gelap. Tim Dungeons tidak seperti party Dungeons. Peta di dalam ruang bawah tanah tim sangat besar. Mereka praktis berukuran sama dengan kota kecil, dengan beberapa berukuran sama dengan kota dengan populasi jutaan. Makam bulan gelap adalah ruang bawah tanah tim pertama yang tersedia di dekat kota daun merah, jadi peta ruang bawah tanah tersebut relatif kecil. Berbeda dengan tim Dungeons di game virtual reality lainnya, tujuan utama saat memasuki tim Dungeons manapun di domain God adalah menemukan jalan keluar. Selama pemain dapat menemukan jalan keluar dan meninggalkan Dungeon, maka mereka akan menyelesaikan Dungeon tersebut. Setelah meninggalkan Dungeon, mereka juga akan menerima hadiah Dungeon yang sesuai. Makam bulan gelap berbeda justru karena alasan ini. Mempertimbangkan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemain domain God melakukan kontak dengan tim Dungeons, tingkat kesulitan Dark Moon Graveyard lebih rendah daripada tim Dungeons lainnya. Pemain hanya perlu mempertimbangkan satu poin kunci saat berada di dalam Dungeon. Bertahan. Selama mereka bisa bertahan dan pergi melalui pintu keluar, mereka akan membersihkan Dungeon. Segera setelah semua orang memasuki makam bulan gelap, angin dingin menyergap mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka menggigil. Sudah lewat senja di tempat ini, dan bulan merah tergantung di atas langit, bersinar di bumi. Batu nisan berserakan di gurun, dan batu raksasa membentuk labirin raksasa. Suasana aneh memenuhi tempat itu, ditambah dengan ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membagi tanggung jawab kita dulu, jadi ketika saatnya tiba, pastikan kamu melakukan bagianmu sendiri. Gentle Snow bahkan tidak sedikit pun terkejut oleh suasana yang aneh. Sebaliknya, sudut bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman gembira. Meskipun mereka menyia-nyiakan beberapa menit, mereka dengan tepat menentukan tanggung jawab setiap anggota tim. Dengan begitu, setiap kali terjadi sesuatu yang tidak terduga, semua orang dapat bereaksi secepat mungkin. Tim tersebut memiliki total 4 penyembuh, dengan 2 adalah clerics, 1 oracle, dan 1 druid. Ada 2 EMS di tim. Salah satunya adalah prajurit perisai, yang lainnya, seorang ksatria penjaga. Sementara itu, si Feng diatur ke dalam parti belati. Tujuan utama partai adalah bertempur di garis depan. Di sisi lain, salju kesepian diatur ke dalam partai perlindungan. Tujuan utama mereka adalah untuk melindungi garis hidup tim, para penyembuh. Baiklah, Scout Party, cari jalannya. Kami akan mengikuti di belakang dengan kecepatan yang lebih lambat. Setelah Gentle Snow puas dengan formasi tim, dia mengatur 2 asasin untuk mengintai. Setelah memasuki labirin gurun, kedua asasin segera melaporkan situasi yang mereka temukan. Gentle Snow segera merespons, memungkinkan timnya untuk maju ke rute terbaik dan dengan mudah menghindari jebakan yang dipasang oleh Kobold Assassins dan Kobold Warriors. Kobold Assassin, pangkat bersama. Tingkat 5. Health Power 1, 600 over 1.600. Kobold Warrior peringkat elit. Tingkat 5. Health Power 3, 500 thirds.500. Jika mereka memicu jebakan di sini, mereka harus melawan lebih dari 30 Kobold Assassin dan 7 atau 8 elit Kobold Warriors. Situasi seperti itu pasti akan menimbulkan kerugian besar bagi tim. Berkat keputusan cepat Gentle Snow, tim beringsut semakin dekat menuju pintu keluar labirin. Dalam perjalanan, mereka hanya perlu membegal sejumlah kecil kobold. Bahkan si Feng sedikit terkejut dengan kepemimpinan Gentle Snow, seolah-olah semua masalah di dalam makam bulan gelap ada di telapak tangannya. Zhao Yueru berjalan ke sisi si Feng, dengan bangga berkata, "Bagaimana menurutmu? Anda harus melihat seberapa jauh kekuatan Anda sekarang, kan?" Si Feng tetap diam. Dia tidak terlalu memperhatikan Zhao Yueru, tangannya hanya mengencangkan cengkeramannya pada pedang berharganya yang tergantung di pinggangnya. Sekarang tidak bisa berkata-kata, kan? Zhao Yueru mengira si Feng diam-diam setuju, hatinya merasakan gelombang kesenangan. Namun, tidak lama setelah Zhao Yueru merasa senang dengan dirinya sendiri,
dua jeritan darah keluar dari obrolan tim. Scout Party, apa yang terjadi? Gentle Snow buru-buru bertanya. Sistem, pemain White Cry telah meninggal. Sistem, pemain Wind Shadow telah tiada. Apa yang terjadi? Ketika Zhao Yueru melihat bahwa dua pemain yang tewas sama-sama berasal dari Scout Party, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, tidak ada yang menjawab Zhao Yueru. Karena pengaturan domain dewa, pemain tidak dapat memulai komunikasi setelah kematian. Semua orang segera tegang. Mereka mengawasi lingkungan mereka dengan waspada. Kematian misterius kedua pemain memberitahu anggota Ouroboros tentang satu hal. Kedua pemain yang tiada memiliki teknik yang sangat bagus. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi anggota elit Ouroboros. Kematian mendadak mereka dan kurangnya informasi sedikit pun hanya bisa berarti satu hal. Tempat ini telah menjadi sangat berbahaya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 100. Chapter 100 maju, jika bisa. Semuanya, perhatikan sekelilingmu. Penyembuh, berdiri di tengah. Parti perlindungan, jaga tabib. Bersiaplah untuk mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa Anda kapan saja. Dagger Party, bersiaplah untuk bertempur. Gentle Snow tidak takut dengan situasi tersebut. Dia segera memberikan perintah, tetap siap bertempur. Keangkuhan mengundang bencana, kerendahan hati menerima manfaat. Kalimat ini kebetulan berlaku untuk anggota Ouroboros. Itu terutama berlaku untuk Zhao Yueru yang sombong. Masalah pasti akan terjadi ketika seseorang menjadi berpuas diri. Hanya saja, masalah kali ini datang agak terlalu cepat. Zhao Yueru, yang masih santai, tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada staf kristalnya. Dia tidak lagi bertingkah ceria atau jenaka, ekspresinya sekarang berubah serius. Dia mengamati sekelilingnya untuk setiap detail kecil, mengungkapkan kualitas seorang ahli yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anggota Ouroboros lainnya juga tidak lagi berani ceroboh. Meskipun mereka yakin dengan peralatan mereka, bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi makam bulan gelap, kepercayaan diri ini secara bertahap memudar setelah kedua pemain itu langsung terbegal. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi berhati-hati dan penakut. Adapun parti Si Feng, mereka bahkan lebih gugup. Di dalam hati mereka, mereka masih menganggap diri mereka sekelompok bocah. Sementara itu, anggota elit Ouroboros sebelum mereka adalah ahli. Teknik mereka melampaui mereka dengan pesat. Namun, ahli yang memakai set equipment tingkat atas masih tiada dengan kematian yang tak terduga. Makam bulan gelap ini terlalu mengerikan. Melihat semua orang dalam kepanikan seperti itu, Si Feng tetap tenang tak tertandingi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu daripada dia, atau lebih tepatnya, dia sudah lama memprediksi situasi seperti itu. Karena makam bulan gelap memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah, tergantung pada peralatan dan beberapa ahli, itu cukup mudah sehingga bisa dibersihkan dengan santai. Namun, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sejumlah guild yang tidak diketahui jumlahnya jatuh ke penjara bawah tanah berulang kali, sampai pada tingkat mengutuk ibu seseorang. Berdasarkan kekuatan tim Gentle Snow, mereka masih bisa membersihkan Dungeon, bahkan setelah dihapus tim lebih dari selusin kali. Hanya, harga yang harus dibayar untuk tindakan seperti itu sangat tinggi. Sesuatu akan datang. Perhatikan, Si Feng memperingatkan. Dia menyipitkan matanya, melihat ke arah kabut yang melayang lebih dekat. Semua orang tiba-tiba tegang, melihat ke atas. Apa itu? Prajurit perisai menemukan sosok buram di dalam kabut. Sosok itu tersembunyi di dalam kabut keruh, mencegah siapapun untuk melihatnya dengan jelas. Tim hanya tahu bahwa makhluk itu perlahan-lahan bergoyang mendekat, selangkah demi selangkah, merangkak selambat siput. Saat jarak antara kedua sisi semakin pendek, ratapan kesedihan menjadi lebih keras, menyebabkan semua yang hadir merinding. Tepat ketika sosok itu hendak meninggalkan kabut. Aktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa Anda. Si Feng berteriak. Namun, prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng. Dia selalu memandang rendah Si Feng di dalam hatinya. Terakhir kali mereka bertemu, Si Feng hanyalah seorang noob yang beruntung. Si Feng hanya dapat menarik perhatian pemimpin mereka karena dia membiasakan diri dengan domain dewa sebelumnya. Meskipun Si Feng saat ini mencapai level 6, dia pasti bergantung pada keakrabannya dengan quest dan monster untuk naik level begitu cepat. Dia tidak benar-benar memiliki kekuatan. Bahkan jika keterampilan Si Feng bagus, jumlah ahli yang telah direkrut Ouroboros selama bertahun-tahun dari game realitas virtual lainnya melebihi 5.000. Mereka sama sekali tidak kekurangan orang seperti Si Feng.
Dengan kata lain, di dalam Ouroboros, ada banyak pemain yang jauh lebih baik daripada Si Feng. Meskipun prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng, ksatria penjaga, Kola, selalu mempercayai Si Feng. Dia telah, pada contoh pertama, mengaktifkan perlindungan berkat pada dirinya sendiri. Saat sosok di dalam kabut akan menampakkan dirinya, dua sinar cahaya hitam keluar dari kabut, mencapai Ems di garis depan dalam sekejap mata. Kedua sinar cahaya ini secepat peluru. Ems yang besar tidak bisa mengelak dari mereka. Pada saat itu, Gentle Snow hanya berteriak, "Ems, gunakan keahlian menyelamatkan nyawa Anda." Sayangnya, Gentle Snow masih tertinggal satu langkah. Salah satu sinar hitam segera menembus tubuh prajurit perisai, kerusakan minus 1600 muncul di atas kepalanya. Dia terbegal seketika. Mata prajurit perisai tertempel di dadanya di mana sinar hitam menembus, dengan enggan diteruskan. Sementara itu, setelah mengaktifkan Protection Blessing, damage yang diterima Kola berkurang 50%. Selain Sky Armor dengan peringkat Secret Silver yang dia terima dari Si Feng, Kola hanya menerima sedikit lebih dari minus 500 kerusakan, kehilangan sedikit lebih dari setengah health powernya. Semua orang tercengang setelah melihat ini. Seorang level 5 MT yang memakai bronze set equipment tiada begitu saja. Sementara itu, lebih banyak sosok mulai muncul dari dalam kabut. Ketika Gentle Snow mengingat sinar hitam yang menakutkan dari sebelumnya, dia segera memerintahkan, "Penyembuh, sembuhkan. Semuanya mundur. Ksatria penjaga, tutupi retret semua orang. Siapapun yang memiliki skill pertahanan, perhatikan dan lindungi Guardian Knight." Mendengar perintah Gentle Snow, Kola sedikit ragu-ragu. Dia berbalik untuk melihat Si Feng, berniat menunggu perintah Si Feng. "Kalau begitu mundur. Perhatikan posisimu dan pertahankan garis lurus dengan orang-orang di belakang." Si Feng menganggukkan kepalanya. Setelah menerima perintah Si Feng, Kola segera mengambil tindakan. Melihat pemandangan seperti itu, Gentle Snow merasa sedikit kesal di hatinya. Namun, dia tidak menyuarakannya. Di sisi lain, Zhao Yueru tidak begitu bersedia. "Seorang noob sepertimu, alih-alih mendengarkan perintah Snow, kamu benar-benar mendengarkan kata-kata kotoran anjing yang beruntung itu." Apakah dia mencoba menyiratkan bahwa kekuatan dan perintah Dewi Salju tidak dapat diandalkan seperti Si Feng? Namun, saat Zhao Yueru hendak membuka mulutnya, dia segera menutupnya. Itu karena, saat Kola mundur, dia sebenarnya bisa secara bersamaan menggunakan perisainya untuk memblokir sinar hitam yang ditembakkan ke arah pemain lain. Dia bahkan mampu menghindari serangan sinar hitam sementara, pada saat yang sama, mundur dengan tertib. Prestasi seperti itu benar-benar mustahil untuk dilakukan oleh noob baru. Keterampilannya bahkan lebih baik daripada Shield Warrior mereka sendiri. Dengan 4 penyembuh yang menyembuhkannya, Kola mampu mempertahankan health powernya di atas garis aman. Selama saat-saat putus asa sesekali, Si Feng akan menggunakan pari untuk membantu Kola memblokir sinar hitam, memungkinkan Kola untuk mempertahankan hidupnya. Adegan seperti itu menyebabkan anggota Ouroboros, yang sebelumnya tidak puas dengan Si Feng, berubah pikiran. Mereka mempertanyakan apakah mereka mampu melakukan tindakan tersebut. Selain itu, Si Feng menyelamatkan Kola beberapa kali sekarang, membuktikan bahwa itu bukan hanya kebetulan, tetapi juga keterampilan. Selama Kola tidak tiada, anggota tim yang tersisa akan tetap aman. Dapat dikatakan bahwa Si Feng mempertahankan nyawa seluruh tim. Sepertinya, aku masih meremehkannya. Gentle Snow mulai melihat Si Feng dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun dia, juga, membantu Kola memblokir beberapa serangan, tindakannya tidak sealami dan senyaman Si Feng. Dia mampu memblokir serangan tanpa menghalangi gerakan Kola. Setelah semua orang mundur agak jauh, mereka akhirnya bisa dengan jelas melihat sosok di dalam kabut. Mereka memiliki tubuh raksasa dengan tinggi 2 orang. Lengan mereka sama-sama dilengkapi dengan cakar hitam metalik. Ketika mereka menyerang, cakar mereka seperti pedang yang ditembakkan ke depan dan selubung dengan cepat setelahnya, semuanya dalam sekejap mata. Kobold Zombie Elite Khusus Tingkat 6. Health Power 5.000, 5.000. Hanya satu kobold zombie yang membuat mereka pusing. Namun, total ada 6 zombie kobold yang muncul dari kabut. Jumlah seperti itu praktis menuntut nyawa mereka. Lebih buruk lagi, sekelompok kobold warriors juga muncul di jalan mundur mereka. Semua orang akhirnya memahami kesulitan ruang bawah tanah tim. Kesulitannya secara praktis lebih dari 10 kali lipat dari Dungeon Partai. Kita sudah selesai,
Zhao Yueru merasakan keputusasaan di dalam hatinya saat melihat jumlah elit dan elit khusus, bagaimana kita bisa melawan para elit dan elit khusus sebanyak ini. Selain itu, mereka berdua jarak jauh dan jarak dekat untuk bekerja sama satu sama lain. Anggota tim lainnya juga setuju dengan pendapat Zhao Yueru. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk melewatinya? Gentle Snow mengerutkan alisnya. Dia tidak mau meninggalkan Dongyeon seperti ini. Pada saat itu, Si Fen membuka mulutnya, berkata, jika kita memanfaatkan medan dengan benar dan bekerja sama dengan baik satu sama lain, itu tidak sepenuhnya mustahil. Anggota Ouroboros merasakan ketidaksenangan di hati mereka ketika mereka mendengar Si Feng. Dia sepenuhnya mengejek ketidakmampuan perintah Gentle Snow. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa yang tahu bagaimana menghadapi banyak elit dan elit khusus ini? Silakan, jika Anda bisa. Zhao Yueru mencibir, memandang Si Feng dengan jijik.